Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar hari ini anak-anak? Nah, mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita akan belajar matematika, yaitu tentang bagian-bagian lingkaran. Nah, perhatikan ini ya. Bagian-bagian lingkaran. Nih. Ini kehapus nih, bagian-bagian lingkaran. Ya. Bagian-bagian lingkaran ini terdiri dari 8 bagian. Nah, lihat. Yang ke-1 adalah titik pusat. Nah, titik pusat ini yaitu ini adalah titik pusat, diberi nama O. Nah, ibu kasih nama nih titik pusatnya, yaitu titik pusat O. Dan yang kedua, ya, yang kedua adalah diameter, ya, diameter. Nah, mana diameter? Nah, ini adalah diameter AB. Nah, berada di tengah-tengah lingkaran ya, garisnya dinamakan diameter. Diameter juga disebut garis tengah karena garisnya berada di tengah-tengah lingkaran. Diberi simbol D dengan huruf D. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian 3. Bagian 3 adalah jari-jari. Nah, jari-jari, mana yang dinamakan jari-jari? Nah, garis jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik dengan titik pada lingkaran. Nah, ini kan di sini titik. Sini titik. Di sini juga titik. Nah, ini di sini titik. Nah, itu titik-titik ini berhubungan, ya, menghubungkan. Nah, ini OB, OC, titik O dengan C, titik O dengan A. Itu adalah namanya jari-jari. Jadi di sini, nah, dalam gambar lingkaran ini terdiri dari 3 nih jari-jarinya. Jadi jari-jari O, A, O, B, dan O, C. Untuk jari-jari, ya, untuk jari-jari diberi simbol R, ya, di sini R. Nanti dalam rumus matematika, R itu apa? R itu jari-jari. Tadi D itu apa? D itu adalah diameter, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu keempat. 4 adalah busur. Nah, busur. Yang mana dinamakan busur? Busur ini, nah, garis lengkung di sini nih, ada garis lengkung yang ditebalkan oleh ibu ya. Jelas tidak nih? Kelihatan nggak? Nah, ditebalkannya oleh ibu ya. Nah, ini adalah dinamakan busur. Busur itu adalah garis lengkung pada lingkaran, ya. Garis lengkung pada lingkaran dinamakan busur. Tetapi garis lengkungnya berada di sisi nih, di sisi lingkaran, ya. Nah, ini adalah garis lengkung di sisi lingkaran, disebutnya busur. Ya, itu adalah bagian keempat. Sekarang kita lanjutkan. Kita balikkan dulu ya. Nah, papan tulisnya. Nah, di sini ada bagian kelima. Bagian kelima. Nah, ada apa bagian kelima? Ada tali busur. Nih, tali busur. Mana tali busur yang dinamakan tali busur? Nah, coba perhatikan. Ini ada garis. Ya.
ada garis yang menghubungkan busur. Tadi kan ini garis lengkung ini yang ada di sisi lingkaran itu adalah busur ya tadi. Bagian 4 itu kan busur. Nah, ini kan busur. Nah, di sini ada yang menghubungkan, garis yang menghubungkan. Nah, titik C dengan titik A menghubungkan garis lengkung busur. Itu dinamakan garis ini adalah tali busur ya. Garis ini, garis AC ini adalah namanya tali busur ya. Nah, sekarang juring. Nah, yang bagian 6 adalah juring. Mana juring? Juring adalah ini, wilayah ini ya. Tetapi wilayah ini ada yang membatasinya, yaitu dibatasi oleh jari-jari nih kan. Ini jari-jari kan ya. OC ini garis jari-jari. OB ini juga garis jari-jari. Nah, ini yang di tengah adalah wilayah juring ya. Wilayah juring ini. Nah, ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang bagian 7, tembereng. Nah, mana tembereng? Nah, tembereng adalah ini wilayah tembereng ya, yang dibatasi oleh busur. Tadi kan ini busur ya. Nah, garis lengkung ini busur. Dan tembereng juga dibatasi oleh tali busur. Tadi kan ya, ini busurnya garis lengkung ini. Nah, tidak lihat ini kan tali busur. Nah, ini tali busur kan ya, tali busur. Nah, pembatas untuk tembereng juga ya dibatasi oleh garis lengkung yang dinamakan busur dan dibatasi juga oleh tali busur. Lalu di tengahnya adalah ini adalah wilayah tembereng. Awas, ingatkan itu ya. Nah, jadi tembereng ini dibatasi oleh busur dan tali busur. Atau garis tali busur ya. Nah, sekali lagi, tembereng dibatasi oleh busur dan oleh garis tali busur. Nah, wilayahnya dinamakan tembereng. Nah, yang terakhir adalah ke-8. Apa ini 8? Apotema ya. Apotema. Apotema yang mana apotema nih? Ada ini, ada garis ini nih. Garis titik pusat ya. Titik pusat. Nah, ke sini ke D. Nah, ya. Ini titik pusat di sini. Ini D. D itu apa? Nah, lihat ini, perhatikan. Ini coba apa? Coba ingat nggak apa ini? Nah, ini adalah tali busur ya. Nah, ini kan ingat ya, masih berhubungan nih. Ini adalah titiknya di sini berada di titik pusat, ditarik ke sini, tegak lurus ke tali busur. Jadi garis OD itu dinamakan apotema ya. Garis tegak lurus ini dari O dan D ya, yaitu O titik pusat dan D-nya itu adalah ini tali busur, itu dinamakan apotema ya. Jelas bukan? Nanti kalian untuk lebih jelasnya silahkan kalian buka buku paketnya nih ya, buku paketnya. Buku paketnya ya, buku paketnya.
Lalu buka halaman 64. Halaman 64 sampai 65. Di sini jelas sekali ya. Ada gambarnya ya, ada gambarnya, gambar lingkaran. Dan ada penjelasannya, bagian-bagiannya, yaitu 1 titik pusat, 2 diameter, 3 jari-jari, 4 busur, 5 tali busur, 6 juring, 7 tembereng, 8 apotema. Kalian tulis ya semuanya supaya jelas. Lingkarannya, gambar lingkarannya. Lalu penjelasannya juga ditulis. Jangan ada yang dikurangi. Tidak harus dirangkum kalau matematika itu. Ya, penjelasannya tulis semuanya. Nanti supaya kalian jelas ya. Nah, bagian-bagian lingkaran ini dengan penjelasannya ya, kalian tulis semuanya. Yaitu dari halaman 64 sampai 65. Untuk membuat lingkaran yang punya jangka ya, yang punya jangka, kalian gunakan jangka. Yang tidak punya jangka, gunakan koin uang 500-an, itu cukup untuk di buku kalian ya, untuk membuat lingkaran. Jadi sekali lagi, untuk membuat lingkaran silahkan kalian gunakan jangka, atau yang tidak punya jangka silahkan gunakan uang 500 rupiah dipakai untuk membuat lingkaran. Kalian tulis dengan rapi, dengan jelas ya. Nanti akan Ibu periksa tugasnya ya. Dan setelah kalian tulis, juga harus kalian bisa ya menyebutkan tentang bagian-bagian lingkaran. Jadi jangan menulis itu jangan hanya cukup menyalin, tetapi sambil menulis sambil dipahami apa yang kalian tulis itu. Supaya setelah menulis apa yang kalian tulis, kamu nanti akan bisa menyebutkan, akan bisa menjelaskan. Oke? Nah, silahkan ya. Tugas dari Ibu itu saja untuk hari ini, untuk pelajaran matematika. Semoga kalian dapat melaksanakan dengan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Jaga kesehatan kalian dan salam untuk ayah bundamu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun.